Hai guys, lagi cari dana di pinjaman online dan tidak usah dibayar. Oke, berikut akan saya review beberapa pinjaman online yang tidak usah teman-teman bayar dan juga langsung cair ke dana ataupun ke dompet digital ataupun ke rekening teman-teman. Penasaran aplikasinya apa? Silahkan di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman? Semoga di tahun 2023 ini teman-teman selalu diberikan kemudahan urusannya, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dan terutama selalu diberikan kesehatan agar teman-teman bisa semangat dan menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini saya akan seperti biasa membahas atau memberikan informasi atau sekaligus edukasi kepada teman-teman semua tentang pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ini banyak sekali digandrungi oleh masyarakat di luar sana, terutama di seluruh wilayah Indonesia, karena prosesnya yang sangat simpel, cepat, dan juga nggak ribet. Nggak perlu datang ke kantor cabangnya, kita hanya perlu menggunakan handphone saja dan cukup dari rumah saja sudah bisa mengajukan pinjaman online. Namun untuk pinjaman online ini memiliki dua macam ya, ada yang ilegal dan ada juga yang legal. Yang legal tentunya sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, sedangkan yang ilegal tentunya belum resmi atau belum terdaftar di OJK. Namun sesuai dengan himbauan dari Kominfo bahwa pinjamlah pinjaman online sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Itu himbauan dari Kominfo. Kenapa tidak usah dibayar? Karena itu bisa membuat pelaku pinjaman online ilegalnya jera dan cepat-cepat meresmikan aplikasinya, karena setelah diresmikan aplikasi tentunya kita sebagai nasabah tentunya sudah aman menggunakannya. Namun jika kita memang ingin mencoba mengajukan di pinjaman online ilegal, itu tidak apa-apa, tetapi pastinya ada resiko yang harus kita tanggung. Yang ilegal ini selain mereka memberikan kita limit yang besar dan juga mereka memberikan kita tenor yang sangat pendek, sesuai dengan di aplikasinya yang diberitahukan bahwa tenornya mencapai 180 hari, namun kenyataannya tenornya adalah 7 hari. Kemudian untuk bunganya juga sangat mencekik, hampir 50% kita membayar bunga. Itulah kenapa dikatakan pinjaman online ilegal, salah satunya karena bunganya yang terlalu besar. Namun jika teman-teman ingin tetap mencoba mengajukan di pinjaman online ilegal, silakan handphone yang digunakan di stereo dulu ya, istilahnya dirapikan datanya. Jangan sampai teman-teman menggunakan nomor ponsel yang memang adalah nomor-nomor kerabat dekat kita. Usahakan masukkan ke semua dokumen ataupun nomor kontak yang aktif namun yang tidak memiliki hubungan dengan kita. Dan juga foto-foto silakan dipindahkan terlebih dahulu ke handphone satu laginya. Jangan dimasukin ke handphone yang akan kita gunakan untuk mengajukan di pinjaman online ilegal. Karena ketika kita mengajukan pinjaman online ilegal ini akan membackup semua data-data kita yang ada di handphone kita, termasuk foto, termasuk SMS, termasuk nomor kontak, dan juga semua yang ada di dalam kontak handphone kita. Oleh sebab itulah jika ingin terjun ke pengajuan ilegal, sebaiknya dikondisikan terlebih dahulu handphonenya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi bagaimana cara yang aman agar mengajukan di pinjaman online ilegal. Silahkan ditunggu saja, nanti akan saya review ya. Nah, berikut ini akan saya rekomendasikan beberapa pinjaman online ilegal yang menurut saya cepat untuk ACC-nya dan mudah untuk disetujui. Silahkan dicek, jangan sampai di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan juga di dalam video ini ya akan saya rekomendasikan juga untuk pencairannya tidak hanya di rekening, bisa juga melalui dompet digital kita seperti OVO, Dana, dan juga yang dompet digital lainnya. Oke, kita langsung aja ya, cekidot. Oke guys, kita masuk yang pertama yang akan saya rekomendasikan adalah Pinjamindo. Untuk Pinjamindo ini adalah aplikasi pinjaman online yang dulunya
pernah terdaftar di OJK namun belum diawasi oleh OJK, namun sekarang tidak masuk lagi ke daftar pinjaman online legal karena statusnya sudah menjadi pinjaman online ilegal karena tidak ada di daftar pinjaman online legal resmi yang dimiliki oleh OJK. Nah, untuk Pinjamindo ini merupakan pinjaman online tanpa agunan yang memberikan kita pinjaman 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah, di mana sesuai dalam aplikasinya di sini disebutkan tenor pinjamannya 91 sampai 365 hari dengan suku bunga pinjaman hariannya 0,06%, di mana untuk suku bunga pinjaman tahunnya 21,9%. Nah, kemudian untuk keunggulan dari produk Pinjamindo ini mudah pengajuannya karena seluruh aplikasi ataupun pengisian datanya dilakukan secara online. Untuk pinjamannya sangat aman karena informasi pribadi sepenuhnya dienkripsi untuk memberikan kita perlindungan penuh. Kemudian transparansi bunganya 0,6% per hari. Dan untuk usia yang bisa mengajukan di Pinjamindo ini dari 18 tahun sampai dengan 55 tahun, memiliki EKTP, memiliki penghasilan tetap, dan juga memiliki nomor rekening bank atau dompet digital. Nah, untuk faktanya ya, untuk di Pinjamindo ini, untuk kita pemula ataupun nasabah yang pertama, kita hanya mendapatkan limit dari Rp600.000 dengan jangka waktu selama 14 hari saja. Namun jika kita memang tepat untuk membayarnya, tidak ada penunggakan, tepat waktu, dan tidak galbay, maka jika kita ingin mengajukan di pinjaman keduanya, kita bisa langsung mendapatkan pinjaman 1,4 juta rupiah dengan tenornya paling lama 14 hari, paling sebentar adalah 7 hari. Karena untuk pinjaman online ilegal tidak ada yang namanya tenor pinjaman sampai dengan 1 bulan. Yang ada hanya 1 minggu sampai dengan 2 minggu saja. Nah, untuk Pinjamindo ini memang gampang untuk pengajuannya dan juga mudah untuk ACC-nya. Apalagi kita sebagai peminjam pemula itu biasanya bisa langsung di ACC. Nah, yang kedua adalah kredit berlian. Nah, kredit berlian ini juga merupakan salah satu pinjaman online ilegal karena memang belum terdaftar dan juga belum berizin oleh OJK. Di mana kredit berlian ini memberikan kita pinjaman online dengan cepat tanpa agunan, yang dimana untuk limit pinjamannya dari 1 juta sampai dengan 8 juta dengan jangka waktunya 91 sampai dengan 365 hari, di mana untuk suku bunganya maksimum adalah 18% dan tidak ada biaya lainnya. Nah, di sini untuk kredit berlian adalah dompet digital Indonesia yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Di mana untuk persyaratannya adalah warga negara Indonesia, kemudian usia 18 sampai 55 tahun, memiliki nomor handphone yang aktif dan memiliki pekerjaan yang stabil. Nah, untuk kredit berlian ini kita sebagai nasabah pemula biasanya diberikan pinjaman senilai Rp500.000, di mana untuk jangka waktunya hanya 7 hari sampai dengan 14 hari. Tidak ada yang namanya sampai 1 bulan. Kemudian setelah kita membayar cicilannya, jika kita lancar, maka limit kita akan dinaikkan bisa sampai dengan 2 juta rupiah, di mana untuk tenornya paling lama sampai dengan 14 hari. Dan kemudian untuk peng-ACC-an di pinjaman kredit berlian ini sangat mudah, hanya butuh waktu 5 menit saja, maka pinjaman kita langsung di ACC dan langsung masuk ke rekening ataupun ke dompet digital kita. Nah, yang ketiga ada Money Kilat. Nah, Money Kilat ini juga merupakan pinjaman online ilegal yang dimana mereka belum terdaftar dan juga belum berizin OJK. Untuk Money Kilat memberikan kita pinjaman dana tunai tanpa agunan dengan limit pinjaman dari 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah dengan tenornya menurut di aplikasi 90 sampai 180 hari dengan bunganya 0,8% per hari. Namun untuk di Money Kilat ini untuk pinjaman awalnya kita mendapatkan dana pinjaman sampai dengan 1 juta rupiah, di mana dengan tenornya adalah 7 hari sampai dengan 14 hari. Untuk bunganya teman-teman pasti tahu sendiri karena di pinjaman online ilegal bunganya sangat mencekik dan juga sangat besar. Jika kita menerima di ACC 1 juta rupiah, maka dana yang akan kita terima bisa saja dari Rp600.000 sampai dengan Rp750.000. Selebihnya adalah potongan dari admin untuk di pinjaman online
online ilegal. Kemudian kita membayarnya dari Rp1.200.000. Dari 1 juta ini kita bisa membayar cicilannya atau membayarnya dengan total Rp1.200.000 selama 14 hari ya. Itulah kenapa yang dikatakan ilegal, karena selain bunganya mencekik, tenor yang pendek, juga mereka tidak terdaftar di OJK, sehingga kurang aman untuk kita gunakan, apalagi bagi kita pemula. Tetapi jika teman-teman ingin tetap mengajukan, tidak apa-apa, kondisikan terlebih dahulu handphonenya dan data-data pentingnya silahkan dipindahkan di handphone yang satu lagi agar tidak di backup oleh pinjaman online ilegal. Oke, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi dan bisa membantu memenuhi kebutuhan teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.